Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini di Safety Family kita bareng seorang dokter nih. Dokter Ade. Biasanya prakteknya di mana nih dok? Saya praktek di RSIB sama di praktek umum aja sih. Jadi diabis ya untuk di Bontang ya. Nah dok, kita mau nanya-nanya nih soal virus yang lagi meramaikan dunia ini. Di Kota Bontang sendiri tuh sejauh ini gimana sih dok perkembangannya? Tapi ada selain kasus confirm kan ada yang lain ya, seperti ODP dan PDP ya, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Kalau itu ada sih beberapa ya, cuman belum tentu mereka positif kayak gitu. Cuman itu yang misalkan dari luar kota atau luar negeri, jadi dinyatakan sebagai ODP dok ya? Belum tentu sih, jadi ada beberapa kriteria ya, tapi ada juga kalau di Bontang ini pasien dalam monitoring, jadi pasien yang melapor biasanya ke Dinkes atau ke PSC gitu. Itu Ada sekitar online 500-an orang. 500 orang? Sekitar 500-an orang, tapi itu belum tentu positif ya, itu cuma orang-orang yang melapor aja kalau dia itu dari luar kota atau luar negeri yang Tapi nggak ada gejalanya? Tapi nggak ada gejalanya gitu. Nah kalau kayak gitu gimana dok perlakuannya? Ya nggak apa-apa, jadi dia biasanya self monitoring aja, jadi isolasi diri 14 hari, ya itu pentingnya. Nanti biasanya dari Dinkes atau puskesmas tempat sih yang monitoring gitu. Puskesmas juga udah paham sih masalah self isolation itu, dan juga jangan lupa koordinasi ke perusahaan tempat bekerja gitu, karena biar bagaimanapun sekarang namanya wabah ya, kita nggak tahu gitu, kadang-kadang corona ini tanpa gejala. Jadinya ya koordinasi antar tenaga kesehatan dan sama antar pemberi kerja juga harus dilakukan gitu. Terus kalau misalkan nih dok, kayak misalnya ini pekerja di Bontang tapi dia mau rumahnya di Samarinda, jadi kayak seminggu sekali harus pulang. Nah itu kalau dia pulang ke Bontang, apakah kita harus laporin atau gimana nih? Harusnya sih iya, pokoknya di kota walaupun nggak ada gejala? Iya gitu, karena di Samarinda itu udah masuk wilayah yang dia ada positif kan ya. Saat ini sih masih 1 orang. Kalau Balikpapan kurang lebih terakhir sih 6 orang ya. Ya di wilayah-wilayah itu harus tetap dilaporkan. Itu yang ngelaporin kita kan, nanti kita nggak enak ya? Loh seharusnya, makanya kita tuh harus punya kesadaran diri sendiri gitu ya. Ya seharusnya yang dari luar kota itu yang melapor, karena juga gimana kita nggak bisa juga, maksudnya sangat luas gitu loh jangkauannya, tenaga kesehatan pun nggak semua tahu maksudnya orang ini dari mana, makanya perlu banget kesadaran diri sendiri untuk memutus mata rantai penularan ini. Nah apakah mungkin mereka tuh kayak nggak mau ngelapor tuh kayak takut dok, misalkan kayak nanti digimanain atau apa? Sebenarnya apa sih kalau misalnya kayak kita mantau ini cuma diukur suhu tubuh, apa kita lapor cuma diukur suhu tubuh kah atau diapain gitu? Mungkin mereka takut kali dok. Jadi kalau misalnya pantau biasanya itu diukur suhu tubuh, ditanya keluhan ya gimana gitu. Ya masalahnya kita tuh harus mutus rantai penularan itu loh. Itu yang ya nggak usah takut gitu. Justru kita lebih takut kalau kita tuh jadi pembawa virus gitu ya. Jadi kan kasihan. Ya kita anggap aja lah sama keluarga kita sendiri ya, kalau misalnya kita menulari orang tua lah, karena kan virus ini kan rentan di orang yang umurnya lebih tua ya, kurang lebih di atas 50 atau 60 tahun gitu, yang mana daya tahan tubuhnya itu menurun gitu. kayak misalkan yang seumuran kita kayak yang produktif tapi misalnya kayak capean gitu, bisa juga ya dok ya, rentan ya? Ya walaupun sebenarnya virus ini tuh lebih berbahaya bila menyerang dengan orang yang lebih tua, tapi nggak menutup kemungkinan mulai dari bayi sampai ya orang yang muda-muda kayak kita juga bisa kena gitu. Dia nggak mandang siapapun, yang penting dia dapat host atau dapat rumah baru, ya sudah dia bisa menginfeksi orang tersebut gitu. Nah terus untuk dari dunia kesehatan sendiri mungkin ada yang mau diinfoin mungkin dok ke teman-teman yang ada di Bontang nih ya, karena kita kan pengen banget mempertahankan Bontang zero corona ya. Gimana nih dok? Jadi kalau ini lebih ke pencegahannya ya, memang kalau sekarang yang pasti kalian harus social distancing dulu ya. Ya emang sih membosankan ya di rumah, tapi ya bagaimanapun kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga orang-orang lingkungan kita juga untuk memutus mata rantai penularan corona ini gitu. Kalau misalnya udah social distancing di rumah aja itu ya udah, jadi keluar mungkin kalau yang masih harus bekerja ya udah hanya untuk bekerja, hanya untuk mungkin belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk ngumpul-ngumpul, nonton karaoke ya sebaiknya nggak usah dulu ya, karena kan kita memang
jadi untuk kumpul-kumpul, arisan juga ya. Kalau misalnya masih suka kumpul-kumpul nggak usah dulu deh gitu. Terus yang kedua yang paling penting cuci tangan ya setiap waktu. Sebenarnya nggak perlu kok kita tuh kayak bingung-bingung cari hand sanitizer lah, cari alkohol lah. Gini loh, jadi kalian harus selektif gitu. Kalau untuk yang di rumah aja, ini bukan tenaga medis ya. Kalian cukup dengan cuci tangan ya. Cuci tangan sesering mungkin. Setiap habis pegang sesuatu, habis dari luar, itu kalian harus bersih-bersih. Cuci tangannya harus yang berkualitas ya, minimal ya 20 detik lah dengan kontak dengan sabun. Gerakannya dengan dok, air. gerakannya. Oh ya, jadi gerakan cuci tangannya ya udah, misalnya ini sabun, kalian usap-usap. Kemudian punggung tangan jangan lupa ini ya. yang paling Ya, ini cuci tangan sama biasanya orang gini-gini doang kan dok ya. Iya, karena kalau gini-gini doang yang punggung tangannya tuh nggak kena gitu ya. Benar-benar. Jadi ya udah, jadi kita usap-usap, pastikan semua rata ya. Kemudian punggung tangan, jangan lupa dikaitkan ya, karena di sela-sela jari juga bisa jadi Ya, kumannya benar-benar. hinggap di situ ya. Kemudian sini. Benar-benar ini yang paling nggak pernah nih kayaknya nih kita lakukan nih. Nggak Ya, pernah. jangan lupa sambil digosok-gosok bagian atas. Kemudian ini Jempol. ya, jempol. Terus ujung jari juga. Jangan lupa. Nah, berarti kita harus menyisakan waktu 20 detik ya dok ya. Biasanya kan 1 menit, 1 detik doang udah kelar gitu. Iya, kalau bisa sih ya selama mungkin lah, supaya kita pastikan benar-benar bersih walaupun kita nggak kelihatan ya. Tapi yang penting kan usaha kita. Gitu. Terus kalau masalah masker boleh lah. Jadi masker itu diperuntukkan bagi orang yang misalnya dia ada gejala batuk pilek gitu, atau dia berada pada lingkungan dengan orang yang banyak yang sakit, misalnya kayak tenaga kesehatan, ya pantaslah mereka pakai masker gitu. Masker itu ada yang kain dok, ada yang sekali pakai. Nah itu kalau misalnya kita sekarang udah susah nih cari yang sekali pakai. Kalau yang kain gimana dok? Kalau yang kain, kalau menurut saya sih, kalau yang untuk pekerjaannya tidak beresiko atau di rumah aja cukup lah. Kayak buat bepergian gitu kan dok? Ya sudah cukup, walaupun sebenarnya memang masker kain itu tidak seefektif masker surgical ya, atau masker bedah atau masker sekali pakai yang warna hijau atau biru yang biasa kita beli di apotik itu ya. Cuman ya kalau kondisi sekarang ini lebih baik ada daripada enggak gitu. Karena kan masker juga langka, harganya juga melonjak naik, nggak semua orang bisa mengakses atau mendapatkannya gitu. Karena memang penularan corona ini kan via droplet ya, jadinya dari percikan air liur, Benar. bisa kena langsung, bisa dia di benda, kita pegang-pegang atau kita ketularan langsung dari orangnya. Makanya kalau yang penting kita ada pelindung lah kayak gitu. Berarti biar nggak langsung kena ke wajah kita lah dok ya. Benar. Makanya jangan nimbun masker ya. Buat Atau teman-teman. handscoon itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya kalau misalnya dia tidak beresiko seperti tenaga kesehatan gitu, karena kasihan juga tenaga kesehatan, dia nyari-nyari susah, padahal dia mau nggak mau dia harus perang, mau nggak mau dia harus maju menghadapi pasien-pasien yang mungkin dia juga nggak tahu membawa virus corona gitu. Nah, dok, untuk di Bontang sendiri ini kalau misalkan kita mau ke rumah sakit, apakah harus di RSUD-nya atau di semua rumah sakit bisa sih? Jadi memang kalau untuk saat ini rumah sakit rujukan COVID-19 ini di RSUD gitu ya, rumah sakit rujukan pemerintah. Apakah ada yang bilang tuh kan dok, kayak misalnya kita ngelapor aja nanti daripada ke rumah sakit mendingan pihak mereka yang datang ke kita? Itu bisa juga sih kayak gitu. Makanya ini ya, maksudnya nanti tergantung, biasanya nanti orang surveillance itu tuh dia yang mempertimbangkan ya apakah pasien ini nih hanya butuh isolasi di rumah atau dia perlu dirawat untuk dijemput kayak gitu. Nah kemarin tuh ada kasus kan dok, itu katanya divonisnya demam berdarah. Artis demam berdarah, ternyata pada saat udah selesai nih, dia ngerasa udah sembuh, ternyata pas dicek ternyata dia positif. Nah itu gimana sih cara kita bedain demam karena DBD atau karena itu dengan, atau harus scan paru-paru atau gimana? Jadi sebenarnya ya itulah, makanya karena COVID-19 ini gejalanya sangat-sangat sangat-sangat tidak spesifik gitu ya, jadinya dia memang flu-like illness, jadi ya kayak flu biasa aja gitu, ya sama dengan orang flu lah, demam, badan sakit semua, kadang ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, seperti itu aja. Cuman ya kita nggak pernah tahu gitu loh,
apakah kita terinfeksi atau tidak. Ya nanti kedepannya mungkin bisa digali lagi wawancaranya ya, apakah dia dari jujur ya, daerah ya. Dari daerah yang terkena, atau mungkin dia ada kontak dengan orang yang confirm COVID-19 kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu dokter kan punya pertimbangan tersendiri ya. Mungkin kalau kayak artis tuh kayaknya ceritanya dia diobatin curiga demam berdarah, diobatin kemudian nggak ada perubahan. Nah itu biasanya memang, apalagi kalau lagi wabah kayak gini, tenaga kesehatan mikirnya ya ke COVID-19 gitu. Lebih baik kita overdiagnosis daripada salah gitu. Mendingan dicek tapi negatif ya dok ya, daripada nggak dicek. Ya itu, cuman ya kalau misalnya masalah cek mengecek, memang sampai sekarang kita masih terbatas banget ya. Nggak semua orang dia tiba-tiba datang minta, dok saya mau cek corona, nggak bisa gitu, karena memang terbatas. Jadi hanya untuk orang-orang yang benar-benar disuspek atau benar-benar yang dicurigai dia menderita COVID-19 baru. Berarti lewat wawancara itu ya? Ya, dan pemeriksaan pastinya. Dan sih kita kalau misalnya kita mau cek, kita nggak bisa langsung dicek. Jadi kita ditanya-tanya dulu habis dari mana. Dan sekarang sampai saat ini juga belum bisa sih, maksudnya itu masih swabnya masih dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta ya. Di sini belum bisa periksa. Oke. Jadi di Samarinda pun juga belum bisa. Nah, cuaca Bontang nih dok. Cuaca Bontang kan panas. Pernah katanya di zaman dulu itu, zaman Nabi itu dok, kalau misalkan wabahnya itu dia pergi pada saat musim panas datang nih. Untuk di Bontang sendiri, misalnya kayak virus itu apakah benar sepanas ini bisa mematikan virus atau gimana? Sebenarnya COVID-19 ini kan virus yang sangat baru ya, baru banget diidentifikasi. Jadi memang kita belum banyak penelitian ya tentang COVID-19 ini, apakah benar dia dengan perubahan suhu, terutama musim panas, dia akan hilang atau akan mati gitu. Tapi untuk saat ini sih belum ada bukti gitu. Jadi ya nggak tahu, dan sampai saat ini belum bisa bilang COVID-19 mati karena suhu panas, karena di negara-negara dengan suhu ekstrim kayak Amerika Latin pun dia masih bisa hidup di situ gitu ya. Jadi ya kita waspada aja. Berarti gitu. Isolasi diri lah ya yang paling ini dok ya, lagi kita galakan lah ibaratnya kayak gitu. Bukan lagi ya, soalnya kasihan yang kita berusaha menciptakan imunitas kelompok ya, jadinya dan memutus rantai penularan. Please jangan bandel, maksudnya jangan ngeyel, kalau nggak perlu banget ya nggak usah keluar gitu loh. Ya kalian harus bersyukur ya, karena kalian dapat kesempatan mungkin untuk work from home, atau dapat kesempatan untuk libur sekolah gitu, untuk kalian beristirahat di rumah, meningkatkan sistem imun, makan minum yang banyak kayak gitu. Sedangkan kalau tenaga medis tuh mau libur nggak bisa kalau kayak gini, mereka mau nggak mau harus berjuang gitu. Jadinya ya biarkan mereka yang harus berjuang untuk berjuang, kemudian kalian juga harus berjuang di rumah aja gitu, nggak usah kemana-mana. Yang paling penting lah ya. Satu lagi nih dok, soal meningkatkan sistem imun. Apa sih mungkin yang bisa kita lakukan di rumah untuk mencegah lah, biar kita tuh badannya selalu fit? Kalau misalnya di rumah aja, ya yang jelas kalian harus makan minum terutama ya yang banyak. Biasanya sih agak sering diabaikan ya masalah minum gitu ya. Pokoknya minum paling enggak sekitar 2,5 liter lah sehari. Makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang nggak bergizi ya. Terus tetap bisa exercise atau olahraga ringan di rumah. Vitamin C dok? Vitamin C boleh, imunomodulator boleh, apa aja. Ya lah kalau kayak gitu. Oh iya, banyak makan buah sama sayur ya. Nah itu yang paling susah sih dok. Buah sama sayur yang paling susah. Jadi paling itu harus kita perbaikin lah ya. Jadi pola hidup kita, pola makan kita, jaga kebersihan itu intinya ya dok ya. Iya, jaga kebersihan pasti. Nah jadi kita sama-sama berharap buat para tenaga medis semuanya diberikan kesehatan juga ya dok ya. Amin. Semangat ya buat semuanya. Terima kasih ya dok ya sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.